Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubaligh kita, Maulana Wahid Yayang Sunendi. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Wahid? Alhamdulillah sehat Pak Iman. Alhamdulillah Pak Wahid, kita akan kembali mengkaji firman Allah Ta'ala, dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat ke-75. Seperti biasa, saya akan membacakan ayat dan terjemahannya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, lalu hati kamu menjadi keras sesudah itu hingga seperti batu atau lebih keras lagi. Dan sesungguhnya di antara batu itu ada pula yang darinya mengalir sungai-sungai. Dan sungguh di antaranya ada yang terbelah lalu keluar air darinya. Dan sungguh di antaranya yaitu hati ada yang jatuh luluh karena takut kepada Allah. Dan Allah sama sekali tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, Pak Wahid dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan terlebih dulu membacakan kutipan dari tafsir Jalalain berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-75 ini. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa kemudian hatimu menjadi keras ditujukan kepada orang-orang Yahudi hingga tak dapat dimasuki kebenaran setelah itu, yakni setelah peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan kejadian-kejadian sebelumnya. Maka ia adalah seperti batu dalam kerasnya atau lebih keras lagi daripada batu. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya, dan di antaranya ada pula yang terbelah. Asalnya yatasyaqqaqu, lalu tak diidghamkan pada shin hingga menjadi yasyaqqaqu, lalu keluarlah air daripadanya. Dan sesungguhnya di antaranya ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah karena takut kepada Allah. Sebaliknya hatimu tidak terpengaruh karenanya, serta tidak pula menjadi lunak atau tunduk. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, hanya ditangguhkannya menjatuhkan hukuman hingga saatnya nanti. Menurut satu qiraat, bukan tak malun, tetapi malun, artinya yang mereka kerjakan, sehingga berarti mengalihkan arah pembicaraan. Baik Pak Wahid, kami persilakan untuk Pak Wahid menjelaskan berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 75 ini menurut pandangan dari khalifah kita tercinta Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di dalam tafsir kabirnya. Silakan Pak Wahid. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, huzur dalam menjelaskan sebuah ayat selalu diawali dengan penjelasan dari mufradat yang dipakai dalam ayat tersebut, supaya makna atau penjelasan dari ayat tersebut ini sesuai dengan arti dari kata per kata dalam makna ayat tersebut. Bagaimana di sini huzur menjelaskan beberapa mufradat atau kosakata ya. Di dalam potongan ayat, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ini terdapat kata atau mufradat
atau mufrad qasad ya. Qasad ini bentuk muannas dari fiil qasa. Qasa yaksu qasu wa qasawatan. Wa qasawatan. Qasal qalbuhu. Nah, ini Huzur memberikan arti, memberikan contoh ya. Qasa qalbuhu memiliki arti menjadi kuat dan keras, yaitu hatinya mengeras. Dan apabila kata kosa digunakan untuk dirham, seperti ungkapan dalam bahasa Arab, kosad dirham, artinya dirham tersebut telah tercampur, tidak asli lagi atau tidak murni, melainkan telah dicampur dengan logam yang lain. Ini terdapat dari Kamus Aqrabul Mawarid ya. Kemudian al-qaswatu. Al-qaswatu itu artinya as-salabatu fi kulli syai'in. Kekerasan dalam segala hal. Apabila kata al-qaswah digunakan untuk hati, untuk qalbu ya. Jadi maknanya adalah hilangnya kelembutan. Kemudian hilangnya rasa kasih sayang dan hilangnya kekhusyuan dari hati tersebut. Dengan demikian, arti dari summa qasat qulubukum itu ada dua arti ya. Ini Huzur memberikan dua arti. Yang pertama, hati kalian telah mengeras. Kemudian yang kedua, hati kalian telah kehilangan kelembutan, telah kehilangan kasih sayang, dan telah kehilangan kekhusyuan. Selanjutnya, mufrad yang dijelaskan oleh Huzur, kata al-hijaratu. Al-hijaratu adalah bentuk jamak dari al-hajaru, yang berarti batu yang keras. Bentuk jamak yang lainnya adalah ahjaru. Jadi tadi al-hijaratu, kemudian ada bentuk jamak yang lain al-jaru, ahjaru. Kemudian kita langsung kepada penjelasan. Huzur memberikan penjelasan summa qasat qulubukum. Summa qasat qulubukum, Huzur memberikan arti, kemudian hati kalian mengeras. Dalam ayat ini kata summa menunjukkan bahwa isinya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Artinya, setelah melihat tanda-tanda kebesaran, seharusnya hati kalian menjadi lembut. Tetapi hati kalian justru semakin keras. Buktinya, meskipun Ka'ab bin Ashraf dan Abu Rafi bin Abi al-Haqiq telah dibunuh dan Bani Kainuqa telah diusir dari Madinah, ada dua suku Yahudi lainnya, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraizah, justru semakin meningkatkan kejahatan mereka. Nah, itu yang dijelaskan oleh Huzur berkenaan dengan summa qasat qulubukum. Artinya ketika kaum Yahudi mendapati bahwa ada beberapa orang yang telah dihukum ya, diberikan hukuman mati oleh Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Fatah Mekah. Tadi disebutkan ada Ka'ab bin Ashraf, kemudian ada Abu Rafi bin al-Haqiq, kemudian ada juga tadi disebutkan suku dari Yahudi, yakni Bani Kainuqa yang diusir ya atas kejahatan mereka. Sebagaimana dijelaskan bahwa bukannya mereka ini mengambil pelajaran ya dari peristiwa tersebut, akan tetapi hati mereka ini semakin keras, hilang kelembutan hati mereka, kemudian hilangnya rasa kasih sayang mereka, kemudian telah hilang rasa khusyuk mereka. Dari peristiwa-peristiwa tersebut bukannya mereka mengambil pelajaran, akan tetapi ada dua kelompok atau dua suku Yahudi yang semakin keras ya dalam kejahatan terhadap Islam. Kemudian di sini Huzur
menyinggung kata summa ya. Summa di sini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa isi dari dalam surat ini, dalam ayat ini berkesinambungan dari surat ayat yang sebelumnya. Artinya melanjutkan pengertian atau penjelasan dari ayat yang sebelumnya. Sebagaimana kita telah menjelaskan dari ayat surah Al-Baqarah ayat ke-68 sampai ayat ke-71 ini menjelaskan berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menyembelih anak sapi. Itu selesai ya sampai ayat ke-71. Kemudian dilanjut lagi dari ayat ke-72 sampai ayat 74 ya. Maaf, dari ayat 73 sampai ayat ke-74 ini menjelaskan peristiwa yang lain lagi yang berbeda ya. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan perintah untuk menyembelih anak sapi maupun berkenaan dengan tentang pembunuhan. Nah, di ayat yang selanjutnya di ayat ke-73 sampai 74 ini peristiwa berkenaan dengan pembunuhan ya, pembunuhan yang diawali dengan wa'id qataltum nafsan faddara'tum fiha. Jadi ketika kaum Yahudi ya membunuh seseorang, kemudian mereka mulai bertengkar ya, mulai berselisih siapa sih yang membunuhnya gitu kan. Nafsan di sini kemarin sudah dijelaskan juga bahwa bisa saja orang asing maupun orang yang agung. Nah, dalam hal ini kan ada beberapa pandangan juga termasuk dari ulama Ahmadiyah ya, para ulama Ahmadiyah menganggap bahwa yang dibunuh ini adalah Hazrat Isa atau Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian kalau kita lihat di tafsir yang lain seperti Jalalain, kemudian Ibnu Katsir, ternyata yang dijelaskan berbeda juga, yakni tentang pembunuhan seseorang gitu. Nah, tentang pembunuhan seseorang kemudian disangkut pautkan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, karena untuk mengetahui siapa yang membunuh jiwa tersebut, maka oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam supaya memerintahkan kaumnya membunuh anak sapi supaya diketahui siapa yang membunuhnya. Nah, dari hal itu jelas ada perbedaan ya yang dijelaskan oleh Huzur Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sini Huzur menjelaskan summa di sini ada kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, yakni Huzur menjelaskan sebenarnya yang dibunuh pada waktu itu adalah peristiwa yang terjadi di zaman Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang dilakukan pada waktu itu, karena di antara mereka ini bukan kejahatan secara individu yang dilakukan, akan tetapi kejahatan secara kelompok, sehingga terjadi konspirasi lah, ada konspirasi sehingga terciptalah atau muncullah anti-Islam di antara kaum Yahudi maupun kaum Quraisy pada waktu itu karena kekalahan ya dalam perang Badar gitu pada waktu itu. Nah, karena peristiwa itu terjadilah perselisihan di antara kaum Yahudi dan umat Islam pada waktu itu sehingga ada yang terbunuh. Ya, jadi yang disebutkan di ayat ini adalah menjelaskan ayat yang sebelumnya yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di zaman Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkenaan dengan summa qasat qulubukum. Mungkin ada tafsir yang lain berkenaan dengan qulubukum, Pak Iman. Oke, baik Pak Wahid, ini menarik sekali ya berkenaan dengan ayat ini. Nah, di sini juga saya akan membacakan kutipan dari tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana ayat yang kita bahas ini yakni summa qasat qulubukum, menurut tafsir Kementerian Agama ini dijelaskan juga secara saintis ya. Di sini saya akan bacakan kutipannya.
Menurut saintis, kata hati tidak menunjuk pada organ hati atau liver, melainkan umumnya mengacu kepada jantung. Jantung adalah suatu organ bagian dalam, terletak di bagian dada dan berukuran sebesar kepalan tangan. Jantung terbagi dalam dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Setiap sisi terbagi lagi menjadi dua ruang, yaitu ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau ventricle. Ruang-ruang itu berdenyut sebanyak 70 kali per menit untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Apabila dihitung, maka jantung akan berdenyut sebanyak lebih dari 30 juta kali dalam setahunnya. Perjalanan darah apabila diukur dan dimulai dari paru-paru dan jantung akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh sepanjang 96.000 km. Jarak tersebut ditempuh dalam 23 detik setiap kali putaran. Terlihat bagaimana pentingnya peran jantung dalam kehidupan manusia. Kemudian di sini dituliskan bahwa kata jantung dalam bahasa Arab adalah kolbun. Kata tersebut juga digunakan untuk maksud lain, yaitu untuk mengartikan perasaan atau kalbu. Kalbu sebagaimana jantung dalam kehidupan juga sangat penting. Nabi Muhammad SAW setelah mencontohkan banyak hal mengenai kebaikan dan keburukan, mengatakan mengenai kalbu dalam artian pusat rasa atau pusat kepekaan demikian. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging sebesar kunyahan. Apabila baik, baiklah seluruh jasad, dan apabila rusak, rusaklah seluruh jasad. Ia adalah kalbu. Riwayat Bukhari melalui Nu'man bin Bashir. Jantung atau kalbu sering juga disandingkan dengan hati. Seringkali disatukan dan menjadi jantung hati. Ada beberapa ayat terkait mengenai hati dan kepekaan. Kemudian selanjutnya dituliskan bahwa dalam bahasa Al-Quran disebutkan bahwa hati yang ditutup akan menjadikan pemiliknya tidak dapat menerima kebenaran apalagi mengikutinya. Ia hanya dapat mengikuti hal-hal yang tidak sejalan dengan yang hak, yakni hawa nafsu. Penutupan hati yang dilakukan Allah Ta'ala adalah sebagai dampak dari perbuatan mereka sendiri. Mereka enggan menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya, sehingga pada akhirnya hati berkarat dan tertutup. Secara tradisional, orang menganggap bahwa komunikasi antara kepala atau otak atau akal dan jantung atau hati atau perasaan berlangsung satu arah, yaitu bagaimana hati bereaksi terhadap apa yang diperintahkan otak. Akan tetapi sekarang terungkap bahwa komunikasi antara hati dan otak berlangsung sangat dinamis, terus-menerus, dua arah, dan setiap organ tersebut saling mempengaruhi fungsi mereka satu sama lain. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa hati melakukan komunikasi ke otak dalam 4 jalan, yaitu pertama, transmisi melalui syaraf, kedua, secara biokimia melalui hormon dan transmitter syaraf, ketiga, secara biofisik melalui gelombang tekanan, dan keempat, secara energi melalui interaksi gelombang elektromagnetik. Semua bentuk komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya aktivitas di otak. Penelitian mengungkapkan bahwa pesan yang disampaikan hati kepada otak akan mempengaruhi perilaku. Selama ini, para ahli mempercayai bahwa medan elektromagnetik hati adalah medan yang paling kuat yang dimiliki manusia. Medan ini tidak hanya mempengaruhi setiap sel yang ada dalam tubuhnya, akan tetapi juga mencakup ke segala arah ruang di sekitarnya. Diduga bahwa medan elektromagnetik adalah pembawa informasi yang sangat penting. Bahkan dapat dibuktikan pula bahwa medan elektromagnetik seseorang dapat mempengaruhi cara kerja otak orang lain. Nah, ini berkenaan dengan hati, Pak Wahid, yang disampaikan di dalam tafsir Kementerian Agama. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Wahid untuk menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan ayat ini. Silakan Pak Wahid. Baik, Pak Iman. Selanjutnya potongan ayat, masih ayat yang potongan yang tadi ya. Summa qasat qulubukum. Kemudian potongan ayat fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Tadi sudah dijelaskan berkenaan dengan mufradat yang dipakai di sini adalah al-hijarah. Al-hijarah itu adalah batu yang keras. Huzur memberikan penjelasan, maka hati itu menjadi seperti batu, bahkan lebih keras. Hati yang keras sekali disamakan dengan batu dalam hampir semua bahasa.
Di sini juga perumpamaan itu digunakan untuk menunjukkan bahwa hati mereka tidak siap menerima firman Allah. Bahkan batu pun memiliki kelembutan, tetapi hati mereka sama sekali tidak. Kata ao di sini tidak menunjukkan keraguan, melainkan untuk menegaskan bahwa sebagian hati itu seperti batu dan sebagian lagi bahkan lebih keras daripada itu. Itu yang dijelaskan oleh Huzur berkenaan dengan fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Jadi hati mereka ini keras seperti batu ya. Bahkan lebih keras lagi daripada itu. Jadi kalimat yang atau kata yang dipakai di sini au ya, au di sini bukan diartikan atau ya, atau menjelaskan berkenaan dengan keraguan, misalkan seperti batu atau lebih keras daripada itu. Bahkan di sini Huzur mengartikannya bahkan, bukan atau ya. Jadi hati orang-orang kaum Yahudi pada waktu itu bukannya tadi ya mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya, bahkan mereka ini kayak hatinya itu semakin keras, bahkan lebih keras daripada itu. Kalau di sini digambarkan batu itu walaupun keras masih bisa ya terpecahkan oleh air ya kan. Kalau kita lihat ya di gunung di mana-mana gitu, kalau batu itu selalu muncul air di dalam batu tersebut. Nah, tapi di sini digambarkan hati orang kaum Yahudi itu lebih keras daripada itu gitu. Kenapa demikian? Ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bukannya menerima, bahkan menolaknya. Contohnya, ketika diperintahkan untuk membunuh anak sapi, mereka malah banyak bertanya gitu, banyak mengelak atau ngeyel lah istilahnya. Bahkan makanya di dalam Al-Qur'an ini disebutkan au asyaddu qaswah, lebih keras daripada itu. Itu Pak Iman yang dijelaskan oleh Huzur kita tercinta berkenaan dengan potongan ayat summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Demikian. Oke, baik Pak Wahid, jazakumullah ya. Kemungkinan kita akan melanjutkan pembahasan ini di kesempatan-kesempatan mendatang ya. Karena waktu yang membatasi kita, oleh karena itu kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Wahid atas penjelasannya. Jazakumullah khairal jazaa. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pembahasan kita pada kajian tafsir Al-Quran di hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.